Judul dari manga One Piece chapter terbaru yaitu chapter 1048 adalah 20 years atau 20 tahun. Judul ini akan mengacu kepada kejadian 20 tahun yang lalu sesaat setelah Kastil Kuri atau Kastil Oden terbakar dan Oden yang telah dieksekusi mati. Halaman pertama memperlihatkan Charlotte Cracker dan juga Charlotte Bruli yang sedang mengobrol. Bruli mengira bahwa penyusup yang masuk ke kota coklat adalah anggota Jerman 66, yaitu Reiju dan Ichiji. Halaman kedua, kita diperlihatkan Momonosuke yang panik setelah mendapatkan perintah dari Luffy untuk menyingkirkan Onigashima dari arah serangan tinju raksasa Luffy. Momonosuke berkata, singkirkan Onigashima? Luffy, tunggu, itu tidak bisa dilakukan. Tapi Momonosuke tiba-tiba teringat keluarganya, yaitu Toki, Oden, dan Hiyori. Toki atau ibunya dulu sempat mengatakan bahwa dia tahu Momonosuke akan menemukan cara untuk membangkitkan kembali klan Kozuki di masa depan. Setelah mengingat ucapan ibunya itu, Momonosuke pun terpaksa berusaha lebih keras lagi untuk memindahkan Onigashima dari jangkauan serangan tinju raksasa Luffy. Dia pun mulai mendorong Onigashima menggunakan kepalanya. Sementara itu, Luffy sudah bersiap melancarkan tinju raksasanya, sedangkan Kaido sedikit tersenyum puas. Kaido berkata, baiklah, aku akan menerima ini secara langsung. Hei topi jerami, tahukah kamu bahwa 20 tahun yang lalu pahlawan negeri ini dibakar sampai mati? Sambil mengatakan itu, Kaido berubah menjadi naga api. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api yang panas. Teknik itu dinamakan Flaming Drum Dragon. Setelah itu, Kaido melanjutkan ucapannya. Dia berkata, dan sejak saat itu negeri ini menjadi negeri para penjahat. Mereka selama ini telah menunggumu, sang penyelamat, untuk muncul. Luffy terlihat kepanasan dengan api yang berasal dari tubuh naga Kaido. Dia melepaskan tangan kirinya yang menggenggam tubuh Kaido. Kaido berkata, tidak masalah, lepaskan saja, aku tidak akan lari, dan kamu tidak akan menurunkan tangan kananmu itu, karena aku akan membuatnya meleleh dan menghilang. Saat itu terlihat tubuh naga api Kaido menyentuh tanduk Onigashima, dan seketika tanduk Onigashima itu meleleh seperti mentega yang dipanaskan. Tapi Luffy mengatakan bahwa dia sepertinya akan membiarkan hal itu terjadi. Maksudnya dia akan tetap menyerang Kaido dengan tangan kanan raksasanya. Dia tidak takut tangannya meleleh mengenai tubuh naga api Kaido. Kemudian Luffy mengingat perkataan Hyogoro ketika sedang berlatih bersamanya. Hyogoro mengatakan bahwa sesuatu yang disebut Haki oleh Luffy dan yang lainnya itu disebut Ryo di Wano Kuni. Luffy berkata, kakek sudah mengajariku bagaimana caranya menyerang tanpa melakukan kontak. Aku akan mengirimmu langsung ke dasar neraka. Akhirnya Luffy menyebutkan teknik tinju raksasanya itu dengan sebutan Gomu Gomu no Bajrangan. Nama itu mengambil referensi dari Bajrang Bali atau Hanuman yang merupakan Monkey God dalam kepercayaan Hindu, yang kemungkinan terinspirasi juga dari Sun Wukong karena kanjinya tertulis Monkey King. Sementara itu Kaido menggunakan teknik Rising Dragon Blazing Bagua. Kemudian mereka pun langsung melancarkan teknik mereka masing-masing dan terjadi bentrokan Hausoku Haki. Walaupun tidak terjadi sentuhan di antara serangan mereka, saking kerasnya bentrokan Hausoku Haki mereka berdua menimbulkan gelombang serang yang sangat dahsyat. Luffy menutup matanya lalu meletakkan tangannya yang lain di wajahnya untuk melindungi dia dari gelombang serang itu. Kemudian setelah bentrokan itu berakhir, Kaido masih membuka mulutnya, sedangkan tinju Luffy terhenti persis di depan gigi api naga Kaido. Setelah itu kita diperlihatkan kondisi di dalam kastil. Di sana ada Usopp yang meminta maaf kepada Kinemon dan Kiku karena telah menjatuhkan mereka. Usopp berkata, tolong hiduplah, kalian tidak boleh mati. Sedangkan para samurai menyoraki Luffy. Mereka berteriak, tolong topi jerami, kami mengandalkanmu. Kamu harus mengalahkan Kaido. Selesaikan dia untuk selamanya. Selain itu, kita juga diperlihatkan Kawamatsu. Dia mengatakan bahwa semua mimpi buruk ini tidak akan berakhir kecuali Kaido diusir dari negeri ini. Dalam artian mereka harus mengalahkan Kaido. Setelah itu terjadi kilas balik 20 tahun yang lalu sesaat setelah Oden dieksekusi. Saat itu Kinemon dan kawan-kawan sedang berlari dan kabur dari tempat eksekusi sambil berteriak, Oden sama, Oden sama. Sementara bawahan Kaido berteriak, para pengikut Oden telah melarikan diri. Jangan biarkan satu orang pun lolos. Kinemon berkata, jangan melihat ke belakang sambil terus berteriak, Oden sama, Oden sama. Sedangkan menurut Orochi tidak ada tempat bagi para samurai untuk pergi kecuali Kuri. Mereka pasti bertujuan untuk melindungi pewaris Oden yaitu Momonosuke. Kaido saat itu baru mengetahui bahwa Oden memiliki anak. Jadi dia akan mencari dan mengurusnya sendiri. Kemudian setelah itu akhirnya Kaido mencari Momonosuke ke setiap penjuru kota. Para penduduk berteriak, tolong ampuni kami, berhenti memburu klan Kozuki. Tapi Kaido tidak bergeming. Dia tetap menyerang dan menyingkirkan penduduk yang menghalangi jalannya. Sementara itu Orochi berkata kepada para bawahannya, jangan ragu untuk menembak hama apapun yang berani menentang shogun mereka. Setelah itu kita diperlihatkan kastil Oden yang sudah runtuh terbakar hangus.
Para bawahan Kaido melihat seseorang di dalam kobaran api itu. Mereka bertanya-tanya apakah itu istri Oden. Kemudian setelah itu mereka mengkonfirmasi kematian istri Oden di kota Bakura. Dan tidak ada satu orang pun yang terlihat melarikan diri keluar dari kastil Oden. Mendengar hal itu, Orochi terlihat senang. Dia berkata, dengan ini keturunan klan Kozuki telah mati. Kemudian Orochi menunjuk para daimyo dan meminta mereka untuk menentukan pilihannya. Apakah mereka akan membantu dan mengantar Orochi menuju Wano Kuni yang baru? Atau apakah mereka akan mencoba berperang dan bertarung? Para daimyo itu berkata, pertanyaan bodoh, jawabannya jelas sekali. Kami menolak untuk mengakui shogun yang bukan seorang Kozuki. Ini adalah tugas kami untuk membalaskan dendam Oden. Para daimyo itu pun maju, tapi Kaido menyerang mereka sekaligus menggunakan Blast Breath-nya. Mereka pun terbakar dan kalah dengan mudah. Melihat hal itu, Orochi hanya bisa tertawa dan berkata, kalian sangat lemah. Itu akan menjadi sebuah penghinaan untuk memanggil kalian sebagai samurai. Para samurai itu sangat kesal dan berkata, sialan. Andai saja orang bodoh itu tidak memiliki dukungan dari Kaido. Tapi samurai lain menghentikan ocehan itu. Dia berkata, diamlah, Orochi bisa mendengar semuanya, dan pasukan Kaido akan menemukan kita. Setelah itu, para penduduk dipaksa bekerja di pabrik senjata yang sudah dibangun di Wano Kuni. Bawahan Kaido berkata, lacak setiap pemuda berbadan sehat semampu kalian, dan bawa mereka ke sini. Seluruh negeri ini akan menjadi pabrik pembuatan senjata. Kemudian mereka pun mulai mencari dan menculik penduduk untuk dijadikan pekerja paksa di pabrik senjata. Seorang ayah yang memiliki anak kecil pun tak luput dari incaran bawahan Kaido. Istrinya bahkan berteriak, tidak, tolong jangan bawa dia. Anaknya pun menangis dan berteriak, jangan bawa ayahku. Mendengar hal itu, bawahan Kaido marah dan berkata, kalian pikir siapa kalian bisa berteriak seperti itu kepada kami? Kemudian setelah pabrik senjata beroperasi, sungai pun terkena limbah. Warna airnya bahkan menjadi hitam. Para penduduk bertanya-tanya kenapa airnya berubah menjadi hitam. Mereka menangis karena tidak ada lagi yang bisa mereka minum. Tidak hanya sungai, tanah pun terkena dampaknya. Hasil cocok tanam tidak bisa tumbuh. Hal itu mengakibatkan tidak ada yang bisa mereka makan juga. Bawahan Kaido berkata, jika kalian masih bisa bernafas, maka kalian masih bisa bekerja. Gerakan tanganmu, dasar kau bajingan. Jangan bergantung dan berharap kepada keajaiban yang akan datang menyelamatkan kalian. Karena perbatasan telah ditutup, negeri ini telah diisolasi dari dunia luar. Para penduduk atau para samurai itu terus bekerja sepanjang hari. Mereka berkata, kita harus bersabar, ini akan menjadi musim dingin yang panjang. Tapi kita harus percaya juga kepada ucapan Toki-sama, yaitu ucapan bahwa 20 tahun ke depan akan ada sang penyelamat. Sementara itu di lain tempat, Orochi sedang melihat para penduduk yang tertawa tiada henti. Orochi berkata, lihatlah Kaido, orang-orang bodoh serakah itu telah memakan sisa buah smile yang cacat. Setelah itu Orochi menarik kegirangan dan berkata, betul sekali, kalian semua harus mencontoh kota Ebisu. Tidak peduli apakah itu perutmu yang keroncongan atau keluargamu yang sekarat. Kalian semua akan hidup dengan senyum cerah di wajahmu. Itu yang cocok untuk sampah seperti kalian. Kilas balik pun selesai. Kini memperlihatkan Orochi yang masih terbakar di kobaran api. Orochi masih berniat dan terus berusaha membawa Komurasaki atau Hiyori mati bersamanya di dalam kobaran api. Orochi berkata, dasar Komurasaki, aku akan membawamu bersamaku. Jangan meremehkan kebencian klan Kurozumi. Aku akan melihatmu di neraka, dan kita akan minum bersama di sana. Kemudian datang seseorang yang mencabut pedangnya dan berkata, sepertinya ada hal yang tidak terkendali di sini. Dia ternyata Denjiro, dan Denjiro berhasil menebas kepala Orochi hingga terlepas dari tubuhnya. Tapi kita tidak mendapatkan konfirmasi apakah Orochi mati atau masih hidup dan bisa bangkit lagi seperti sebelumnya. Selain itu, kita pun bisa melihat lampion-lampion berisi harapan penduduk Wano Kuni yang sedang merayakan festival api terbang melayang melintasi langit. Beberapa harapan dan keinginan penduduk Wano Kuni itu tertulis di lampion yang mereka terbangkan. Salah satu harapan itu berbunyi, tolong buat Orochi menghilang. Aku ingin bebas dari neraka ini dan berikan kami air yang bersih. Sementara itu, di akhir panel chapter ini, kita diperlihatkan Kaido dan Luffy dengan wajah yang sangat mirip seperti di salah satu panel akhir chapter kemarin. Mereka berdua saling memandang satu sama lain. Oke, itulah pembahasan review One Piece chapter 1048 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.